Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting. Bulan Desember penuh kasih, dan inilah 4 bantuan anak sekolah yang akan dicairkan di bulan Desember 2021 sebelum tanggal 25 Desember. Bantuan-bantuan ini akan diberikan kepada siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Tapi sebelum ke informasi selengkapnya, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari kami tentang bermacam-macam berita-berita dan bantuan sosial dari pemerintah. Dapatkan rezeki tambahan dengan total Rp600.000 bagi para penonton setia Rano Entertainment. Caranya tinggal like dan komen, sertakan daerah teman-teman di kolom komentar. Informasi untuk rezeki tambahan bagi para penonton setia Rano Entertainment bisa teman-teman lihat di link deskripsi video ini. Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Inilah bantuan-bantuan yang siap dicairkan sebelum tanggal 25 Desember 2021. Untuk bantuan yang pertama adalah bantuan program Indonesia Pintar atau PIP. Jadi kabar gembira bagi teman-teman yang mempunyai anak sekolah di usia SD, SMP maupun SMA dan terdaftar di dalam program bantuan Indonesia Pintar dan sudah mendapatkan SMS untuk aktivasi rekening. Teman-teman bisa mendatangi pihak sekolah untuk mendapatkan SK penerima bantuan program Indonesia Pintar tahun 2021 yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian teman-teman bisa langsung datang ke bank penyalur untuk SD dan SMP melalui Bank Himbara, Bank BRI, dan untuk SMA melalui Bank BNI. Kemudian teman-teman langsung datang ke CS bank tersebut untuk melakukan aktivasi rekening. Dan melalui surat edaran Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek nomor 20 tahun 2021 yang berisi mekanisme penyaluran bantuan program Indonesia Pintar dapat dilakukan lebih efektif dan lebih efisien setelah ditetapkan di SK nominasi sebagai penerima bantuan program Indonesia Pintar, cukup sekali saja datang ke bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening, kemudian menerima buku simpel dan kartu debit atau ATM, dan langsung bisa melakukan penarikan dana saat itu juga. Jadi peraturannya lebih mudah, teman-teman tidak usah bolak-balik ke bank penyalur, teman-teman cukup satu kali saja untuk datang ke bank penyalur. Teman-teman tinggal membuka rekening dan teman-teman bisa langsung mencairkan bantuan program Indonesia Pintar di hari itu juga. Dan berikut ini adalah besaran bantuan untuk program Indonesia Pintar. Untuk SD atau paket A akan mendapatkan bantuan sebesar Rp450.000 per tahun. Kemudian untuk SMP atau paket B akan mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000 per tahun. Dan untuk siswa SMA atau paket C akan mendapatkan bantuan sebesar Rp1.000.000 per tahun. Dan untuk SMK program 4 tahun juga akan mendapatkan bantuan sebesar Rp1.000.000. Jadi bagi teman-teman yang belum terdaftar di program Indonesia Pintar dan ingin mendaftar program Indonesia Pintar, teman-teman bisa melihat di video-video saya sebelumnya ya, cara-cara untuk mendaftar bantuan program Indonesia Pintar. Selanjutnya bantuan yang kedua yang siap dicairkan sebelum tanggal 25 Desember 2021 adalah bantuan anak yatim dari Kementerian Sosial. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan bantuan untuk anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat terkena COVID-19 masih berlanjut hingga bulan Desember 2021. Kemensos akan memberikan bantuan sebesar Rp300.000 bagi anak-anak yatim yang belum mengenyam pendidikan sekolah atau belum sekolah ya, akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000. Dan untuk anak usia sekolah, anak yatim yang usia sekolah akan mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan. Jadi untuk bulan besok, bulan Desember, masih akan dicairkan untuk bantuan anak yatim. Dan khusus anak sekolah akan mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000.
Dan ada kabar gembira, Kemensos juga mengatakan semoga di tahun 2022 anak yatim di seluruh Indonesia yang tidak mampu bisa mendapatkan bantuan ini. Semoga bantuan ini segera terrealisasi ya, agar nanti di tahun 2022 bisa berlanjut dan bisa meringankan beban anak-anak yatim untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi guna mencapai segala cita-citanya. Untuk selanjutnya, bantuan yang siap dicairkan sebelum tanggal 25 Desember 2021 adalah PKH komponen pendidikan. Dan perlu diketahui ada 10 juta penerima manfaat program Keluarga Harapan yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang bantuan PKH ini terbagi menjadi beberapa komponen, diantaranya adalah komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial. Nah, sekarang kita akan membahas untuk bantuan komponen pendidikan, baik itu untuk tingkat SD, SMP, maupun SMA. Jadi bagi teman-teman yang belum cair untuk bantuan PKH untuk komponen pendidikan di tahap yang keempat, di bulan November kemarin, dipastikan di bulan Desember ini akan dicairkan untuk bantuan PKH. Jadi teman-teman yang belum cair untuk bantuan PKH-nya akan dicairkan di bulan Desember 2021. Dan berikut ini adalah besaran bantuan untuk komponen pendidikan dari tingkat SD hingga SMP untuk anak sekolah. Di komponen pendidikan untuk anak usia SD, MI atau sederajat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp75.000 per bulan atau akan mendapatkan Rp225.000 per tahap. Jadi per tahap itu 3 bulan sekali ya. Untuk anak SMP akan mendapatkan bantuan sebesar Rp125.000 per bulan atau Rp375.000 per tahap. Kemudian untuk anak SMA atau sederajat akan mendapatkan bantuan Rp166.000 per bulan atau Rp498.000 per tahap. Selanjutnya untuk bantuan anak sekolah yang siap dicairkan sebelum tanggal 25 Desember 2021 adalah bantuan KJP Plus Pemprov DKI Jakarta. KJP Plus DKI Jakarta adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA atau SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Pemprov DKI Jakarta. Dan manfaat dan dampak positif yang diharapkan dari siswa penerima KJP Plus adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah. Dapat meringankan biaya personal pendidikan, kemudian mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. Kemudian mendorong siswa putus sekolah atau anak tidak sekolah agar mendapatkan layanan pendidikan di sekolah atau di sanggar kegiatan belajar atau pusat kegiatan belajar masyarakat. Kemudian meningkatkan pencapaian target angka partisipasi kasar pendidikan dasar dan menengah. Kemudian meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah maupun peserta pendidikan kesetaraan dan kursus untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Dan berikut ini adalah besaran bantuan anak sekolah untuk KJP Plus Pemprov DKI Jakarta. Untuk anak SD atau MI akan mendapatkan bantuan sebesar Rp250.000 per bulan. Kemudian untuk anak SMP atau MTS akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan. Kemudian untuk anak SMA atau MA akan mendapatkan bantuan sebesar Rp450.000 per bulan nih untuk bantuan Pemprov DKI Jakarta ya untuk KJP Plus-nya. Teman-teman, apabila ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah, silakan teman-teman bisa dilihat di link deskripsi video ini cara-cara untuk mendapatkan bantuan program pemerintah seperti bantuan anak sekolah dan bantuan sosial lainnya. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.